Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitra Alivia Marifah, NIM D01210006. Mata kuliah model dan strategi pembelajaran di SD. Baiklah, di sini saya akan memaparkan sintaks atau langkah-langkah strategi pembelajaran Project Based Learning. Sebelum itu, saya akan menjelaskan sedikit mengenai apa itu Project Based Learning. Project Based Learning atau biasa disebut dengan pembelajaran berbasis proyek adalah pendekatan yang mengedepankan siswa untuk dapat menyelesaikan permasalahan yang benar-benar ditemui di lingkungan. Menurut Kemendikbud 2013, peserta didik melakukan eksplorasi, penelitian, interpretasi, dan informasi untuk menghasilkan berbagai bentuk hasil belajar. Selanjutnya, saya akan langsung memaparkan sintaks atau langkah-langkah strategi pembelajaran Project Based Learning. Yang pertama, penentuan proyek. Guru menyampaikan materi yang dikerjakan. Pada langkah ini, peserta didik menentukan tema atau topik proyek berdasarkan tugas proyek yang telah diberikan oleh guru. Peserta didik diberi kesempatan untuk memilih atau menentukan proyek yang akan dikerjakannya, baik secara kelompok ataupun individu dengan catatan tidak menyimpang dari tugas yang diberikan guru. Yang kedua, perancangan langkah-langkah penyelesaian proyek. Peserta didik merancang langkah-langkah kegiatan penyelesaian proyek dari awal sampai akhir pengelolaannya. Kegiatan perancangan proyek ini berisi aturan main dalam pelaksanaan tugas proyek, pemilihan aktivitas yang dapat mendukung tugas proyek, pengintegrasian berbagai kemungkinan penyelesaian tugas proyek, perencanaan sumber bahan dan alat yang dapat mendukung penyelesaian tugas proyek, dan kerja sama antar anggota kelompok. Guru memastikan setiap peserta didik dalam kelompok memilih dan mengetahui prosedur pembuatan proyek atau produk yang akan dihasilkan. Peserta didik berdiskusi menyusun rencana pembuatan proyek, pemecahan masalah, meliputi pembagian tugas, persiapan alat, bahan, media, dan sumber yang dibutuhkan. Yang ketiga, penyusunan jadwal pelaksanaan proyek. Peserta didik di bawah dampingan guru melakukan penjadwalan semua kegiatan yang telah dirancangnya. Berapa lama proyek itu harus diselesaikan tahap demi tahap. Guru dan peserta didik membuat kesepakatan tentang jadwal pembuatan proyek atau tahapan-tahapan dan pengumpulan. Peserta didik menyusun jadwal penyelesaian proyek dengan memerhatikan batas waktu yang telah ditentukan bersama. Yang keempat, penyelesaian proyek dengan fasilitasi dan monitoring guru. Langkah ini merupakan langkah pengimplementasian rancangan proyek yang telah dibuat. Aktivitas yang dapat dilakukan dalam kegiatan proyek diantaranya adalah dengan membaca, meneliti, observasi, interview, merekam, berkarya seni, mengunjungi objek proyek, atau akses internet. Guru memantau keaktifan peserta didik selama melaksanakan proyek, memantau realisasi perkembangan, dan membimbing jika mengalami kesulitan. Peserta didik melakukan pembuatan proyek sesuai jadwal, mencatat setiap tahapan, mendiskusikan masalah yang muncul selama penyelesaian proyek dengan guru. Yang kelima, penyusunan laporan dan prestasi atau publikasi hasil proyek. Hasil proyek dalam bentuk produk, baik itu berupa produk karya tulis, karya seni, karya teknologi atau prakarya, dipresentasikan atau dipublikasikan kepada peserta didik dan guru atau masyarakat lain dalam bentuk pameran produk pembelajaran. Guru berdiskusi tentang prototipe proyek, memantau keterlibatan peserta didik, dan mengukur ketercapaian standar. Membahas kelayakan proyek yang telah dibuat dan membuat laporan produk atau karya untuk dipaparkan kepada orang lain. Yang keenam, evaluasi dan hasil proyek. Guru dan peserta didik pada akhir proses pembelajaran melakukan refleksi terhadap aktivitas dan hasil tugas proyek. Proses refleksi pada tugas proyek dapat dilakukan secara individu maupun kelompok.
Pada tahap evaluasi, peserta didik diberi kesempatan mengemukakan pengalamannya selama menyelesaikan tugas proyek yang berkembang dengan diskusi untuk memperbaiki kinerja selama menyelesaikan tugas proyek. Pada tahap ini juga dilakukan umpan balik terhadap proses dan produk yang telah dihasilkan. Guru membimbing proses pemaparan proyek, menanggapi hasil. Selanjutnya, guru dan peserta didik merefleksi atau kesimpulan. Setiap peserta didik memaparkan laporan, peserta didik yang lain memberikan tanggapan, dan bersama guru menyimpulkan hasil proyek. Baiklah, sekian dari materi yang telah saya berikan mengenai langkah-langkah atau sintaks pembelajaran project based learning. Sekian, terima kasih.